Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya Juma Purnomo, NIM I1A2190032, dosen pengampu, dosen Ustadz Rohik, mata kuliah Al-Quran wal hadis. Langsung saja, judul saya Shaum Ramadan fi Quran wal hadis. Pertama, pengertian puasa secara etimologi itu puasa itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Yang pertama syahadat, sholat, puasa. Nah, secara etimologi puasa itu adalah berasal dari bahasa Arab, disebut soma atau soma yasumu sauman, yang berarti itu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan atau sesuatu membatalkan dari dari mengendalikan diri kita. Jadi saum itu mengendalikan diri kita. Nah, itu. Kemudian selanjutnya secara terminologi, menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ashari, puasa itu syara itu agama, terminologi yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Di puasa itu secara istilah kita tuh menahan diri dari sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu dasar hukum puasa. Dasar hukum puasa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebagai kamu, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Jadi kita ini puasa itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya, panduan puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pertama, beberapa perkara yang perlu kita perhatikan itu ada 3. Pertama, tidak boleh puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dengan masuk berjaga-jaga jangan sampai Ramadan telah masuk pada 1-2 hari atau 2 hari itu, sementara mereka tidak mengetahuinya. Adapun kalau berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan karena bertepatan dengan kebiasaan seperti puasa Senin Kemis atau puasa Daud dan lainnya, itu boleh. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, pemantau. Maksudnya menentukan masuk bulan adalah dengan hilal. Apabila sudah nampak terbit hilal seperti sabit kecil itu sudah menunjukkan itu untuk puasa. Kemudian yang ketiga, apabila hilal telah terlihat. Jadi apabila hilal itu telah terlihat di suatu daerah, maka daerah itu harus puasa semua. Kemudian syarat dan rukun puasa. Syarat puasa itu pertama ada syarat wajib puasa ada 3. Pertama, dia berakal, balik, dan kuat. Nah, ada 3. Jadi dia harus berakal, kalau orang gila tidak boleh puasa. Balik sudah waktunya. Kemudian dia kuat, mampu untuk puasa. Kemudian syarat sah puasa mencakup ada 3, yaitu Islam. Selain orang Islam tidak boleh puasa, orang kafir tidak boleh, tapi puasa boleh. Yang kedua, mumaziz. Itu mumaziz ini orang yang dapat membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan. Kemudian yang ketiga, suci daripada haid, nifas, dan wiladah. Untuk perempuan itu kayak habis melahirkan itu wiladah. Nah, kemudian darah nifas itu setelah melahirkan, nah itu dia tidak boleh puasa. Kemudian yang kedua, rukun puasa itu ada 2, niat dan menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, entah itu dengan makan atau dengan bersetubuh dan lain-lainnya. Kemudian waktu puasa, Allah Subhanahu wa taala itu telah memilih puasa pada bulan Ramadan, yaitu di mana bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan juga perintah puasa itu pada siang hari, dan pada malam harinya itu kita tidak berpuasa. Kemudian keringanan puasa apabila pertama orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Kedua, perempuan yang sedang haid. Kemudian yang 3, orang tua yang sudah lanjut umur.
tidak kuasa lagi puasa. Kemudian yang keempat, orang yang sakit tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Kemudian kelima, mereka yang bekerja berat dan karena berat kerjanya itu tidak kuasa untuk berpuasa. Kemudian tujuan hikmah puasa, pertama membersihkan jiwa kita, kedua puasa di samping menyehatkan badan kita juga mendidik iradat kita, kemauan kita tuh dididik di situ. Kemudian dapat menurunkan keinginan seksual, kemudian membuat kita selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian kita belajar, orang yang kaya belajar dari berpuasa untuk melihat orang yang miskin. Kemudian mengantar manusia menjadi insan yang bertakwa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari perilaku saya, dari ucapan saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.